Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, datang ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk menyapa warga dan menggelorakan isu perubahan. Yuk, 1, 2. Yuk, siap. 1, 2, 3. Anies tiba di Bandar Udara Internasional Supadio, Kabupaten Kuburaya pada Selasa pagi. Kedatangan Anies disambut dengan prosesi adat potong pantan atau potong tebu dengan disaksikan oleh ratusan warga setempat. Prosesi potong pantan ini disebut juga sebagai ritual untuk memutus atau mematahkan rintangan dan bahaya yang akan dilalui. Selanjutnya Anies melakukan kegiatan kampanye di sejumlah daerah di kota Pontianak. Tujuan pertama Anies di Pontianak adalah mengunjungi pasar Flamboyan. Dalam kunjungannya Anies sempat berdialog dengan para pedagang pasar dan Anies menemukan harga kebutuhan pokok dan pangan yang sangat tinggi. Namun daya beli masyarakat terbilang rendah. Anies mengaku menemukan masalah serupa di berbagai kota dan Anies pun berkomitmen untuk memperbaiki tata niaga pasar agar harga kebutuhan pokok stabil. Berjumpa dengan para pedagang, antusiasmenya luar biasa. Hampir semua mengatakan perlunya perubahan. Yang mereka keluhkan nomor satu adalah harga-harga yang meningkat luar biasa. Karena peningkatan itu membuat omset mereka menjadi menurun. Akibat penjualannya menjadi sangat menurun. Tadi saya ngobrol dengan pedagang daging ayam yang menceritakan tentang jatuhnya penjualan yang sangat signifikan karena harga yang meningkat tinggi. Dan itu rata disampaikan semua. Ini juga yang saya temukan di berbagai kota. Ketika datang ke pasar, seperti pertanyaan tadi, datang ke pasar, hampir selalu keluhannya sama. Pak, mahal, kemudian daya beli rakyat rendah. Jadi pasar lesu. Nah, ini yang menjadi program kita. Kita akan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pemerataan sehingga yang di masyarakat ekonomi rendah, ekonomi lemah itu merasakan pertumbuhan juga. Lalu yang kedua adalah perbaikan tata niaga supaya kebutuhan pokok harganya sampai di pasar murah. Jangan sampai di pasar harganya mahal. Kita menemukan dari petaninya, dari peternaknya, dari nelayannya harganya murah. Tapi begitu sampai ke pasar harganya menjadi tinggi. Nah, ini yang akan kita koreksi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri agenda Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Desak Anies kali ini membahas isu pemerataan pembangunan di Pulau Kalimantan dan tidak hanya terfokus di satu provinsi saja. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arneta Butar-Butar langsung dari Kalimantan Barat. Arneta, selamat sore. Apa saja yang menarik dari agenda Desak Anies di Pontianak dan apa saja agenda Capres Anies di Kalimantan Barat pada hari ini? Ya, sore Iqbal dan juga pemirsa, untuk agenda calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kalimantan Barat. Tadi Anies Baswedan baru saja menyelesaikan Desak Anies di Kalimantan Barat dan Anies juga mengaku dalam closing statementnya bahwa Desak Anies ini menjadi Desak Anies yang terbesar yang pernah ia jalin. Dan ada beberapa poin yang kami highlight dari Desak Anies kali ini. Yang pertama adalah Anies memfokuskan akan membangun SDM di Kalimantan Barat supaya lebih tinggi lagi menyamaratakan dengan Pulau Jawa. Dan memang selain itu dari sektor kesehatan dan pendidikan juga akan menjadi fokus Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden pada kontestasi pemilu 2024. Selain itu, pembangunan infrastruktur sekolah juga akan difokuskan karena memang dari total 79.000 bangunan dari SD, SMP, SLB yang ada di Kalimantan Barat, 28.000 diantaranya mengalami rusak. Dan karenanya daripada memfokuskan di satu pembangunan di satu titik, Anies Baswedan akan menyamaratakan pembangunan untuk mengoptimalisasikan masing-masing provinsi yang ada di Pulau
Kalimantan. Dan juga selain itu pembangunan jalanan juga menjadi salah satu fokus yang dicanangkan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dan juga memang Anies memaparkan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi jalanan rusak paling banyak dari 10 provinsi yang ada di Indonesia, yakni sebanyak 33.700 km mengalami kerusakan. Dan memang Anies Baswedan juga mengaku akan menggunakan dana yang ada untuk memperbaiki semua titik, bukan hanya difokuskan terhadap satu titik. Tadi juga Anies sempat menyebutkan bahwa satu titik yang dimaksud tersebut berinisial Nusantara. Dan juga Kalimantan terkenal dengan food estate yang saat ini tengah dijalankan, dan Anies mengaku juga akan mengganti food estate menjadi kontrak farming. Dan juga kontrak farming Anggi dan pemirsa menjadi salah satu fokus dalam kampanyenya di safari politik dalam kampanye nasional terbuka ini. Dan juga tadi sempat ada pembahasan terkait kebakaran hutan dan juga mesejahterakan masyarakat di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Dan juga tadi Anies sempat membahas terkait percepatan jaringan internet yang ada di Indonesia, karena tadi bersama dengan co-captain Timnas Amin yakni Leontinus Alfa, Anies berkomitmen akan mempercepat jaringan internet di Indonesia menjadi 100 Mbps. Dan saat ini di tempat saya sedang melaporkan, Anies Baswedan tengah mengunjungi rumah masa kecil Leontinus Alfa, dan di dalam Anies sedang berdiskusi dengan Leontinus dan juga keluarga Leon. Dan memang di sekeliling rumah dari Leon ini tengah dipadati oleh warga. Dan kalau kita review sedikit terkait agenda Anies Baswedan hari ini di Kalimantan Barat, tadi Anies Baswedan sempat meresmikan Kampung Anies di Benua Melayu, Pontianak, tepatnya di Kampung Kamboja. Dan di sana Anies bertemu dan menyapa para warga. Seharusnya tadi memang ada potong pinta untuk meresmikan Kampung Anies, namun karena antusiasme daripada relawan dan juga simpatisan untuk mendukung Anies Baswedan, agenda potong pinta tersebut terpaksa dipotong dan langsung menuju ke orasi Anies Baswedan, di mana dalam orasi tersebut Anies Baswedan memaparkan visi misinya untuk perubahan Indonesia jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Selain itu juga Anies sempat mengunjungi pasar Flamboyan, dan di sana Anies menyusuri pasar dan berdialog dengan para pedagang. Dan Anies berjanji akan memperbaiki tata niaga bahan pokok yang ada di Indonesia. Dan Anies juga tadi memaparkan 3 hal untuk membantu para pedagang pasar, bukan hanya di pasar Kalimantan Barat, melainkan di seluruh pedagang pasar di Indonesia, yakni 3 hal tersebut adalah bantuan modal untuk para pedagang dan juga subsidi sewa lapak hingga pelatihan usaha bagi para pedagang. Dan juga pembangunan kooperasi juga menjadi salah satu fokus Anies di tiap kampanyenya dari tiap daerah yang ia kunjungi. Dan juga tadi setelah mengunjungi pasar, Anies kemudian bersilaturahmi dengan para pemuka agama, yakni Keuskupan Kalimantan Barat di Wisma Keuskupan Agung Pontianak. Dan memang dalam agenda Anies Baswedan hari ini, Anies banyak sekali berdialog dengan masyarakat untuk mendengar keluh kesah masyarakat terkait permasalahan yang ada, dan Anies juga memberikan solusinya jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Dan tadi pagi saat pertama kali Anies Baswedan menginjakan tanah Kalimantan Barat itu pada pukul 8 pagi, Anies Baswedan disambut di Bandar Udara Supadio dengan relawan dan kader koalisi dari Partai Perubahan. Dan juga tadi kami melihat sempat ada Ketua DPW Nasdem Kalimantan Barat Syarif Abdullah Al-Qadri dan juga Ketua DPP PKB Daniel Johan. Dan tadi di bandara Anies Baswedan sempat melakukan prosesi adat potong pantan dan dikalungi selempang khas Kalbar. Adat dari potong pantan ini dimaksudkan untuk memotong segala rintangan yang berkemungkinan akan ada ke depannya. Dan juga Anies datang ke Kalimantan Barat tidak sendiri. Tadi Anies didampingi oleh Sekjen Partai Nasdem yang juga Koordinator Dewan Pertimbangan Timnas Amin, yakni Hermawi Taslim. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Iqbal kembali ke studio. Arneta Butar-Butar melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.